Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sesi kali ini kita akan membahas tentang signal system atau sistem sinyal. Signal system atau sistem sinyal itu adalah sistem kelistrikan yang ada pada sepeda motor. Kebutuhan apa sepeda motor harus membuat atau harus menerapkan signal system? Ya, ada dua kebutuhan di sini yang harus diterapkan. Yang harus diterapkan pada sepeda motor adalah terkait dengan signal system. Itu adalah yang pertama, bahwa kendaraan yang kita kendarai itu harus bisa memberikan informasi kepada pengendara yang lain atau kepada orang lain. Contoh pada gambar ini itu adalah kendaraan sepeda motor ini, dia memberikan isyarat atau memberikan sinyal kepada pengendara yang lain, ya, kepada pengendara yang lain berupa sinyal apa? Sinyal yaitu adalah bahwa sepeda motor ini adalah dia sedang menyalakan lampu sen sebelah kanan atau lampu tanda belok sebelah kanan. Ya, jadi ketika si pengendara ini menyalakan lampu tanda belok, artinya si pengendara ini dia itu akan berbelok ke arah kanan. Nah, sehingga orang lain atau pengendara yang lain akan tahu bahwa sepeda motor yang lagi kendarain oleh si pengendara ini akan belok ke arah kanan. Artinya apa? Artinya si pengendara ini dia akan lebih hati-hati, ya, dia akan lebih hati-hati. Lalu sinyal apa lagi selain sepeda motor? Yaitu rem, atau lampu rem. Lampu rem ini dia itu akan memberikan sinyal kepada pengendara yang lain juga, ya. Sinyal apa? Sinyal bahwa kendaraan yang sedang dikendarain oleh mereka itu, oleh dia itu, ya, itu sedang mengalami perlambatan atau penurunan kecepatan, atau bahkan mungkin sepeda motor yang lagi dikendarai itu akan berhenti. Jadi si pengendara yang lain itu akan lebih hati-hati juga, ya, itu akan lebih hati-hati. Lalu berikutnya adalah klakson. Klakson itu adalah merupakan sebuah isyarat juga atau peringatan kepada orang lain atau pengendara yang lain, ya. Jadi contoh misalkan ya, ketika kita lagi mengendarai sebuah sepeda motor, lalu kita akan menyalip, misalkan dengan kondisi jalannya sudah aman, kita akan menyalip, maka langkah pertama pasti kita akan memberikan isyarat sinyal adalah dengan lampu sen, ya. Supaya apa? Supaya kendaraan yang di depannya itu akan lebih hati-hati, juga di belakang akan hati-hati, ya. Nah, ketika mau lewat juga lalu diperkuat dengan klakson, dikasih dengan peringatan bahwa kendaraan yang kita kendarai itu akan nyalip, gitu ya, kita akan nyalip kendaraan. Jadi gitu, ya. Jadi lampu sen, lampu rem sama klakson itu adalah merupakan signal sistem pada sepeda motor untuk memberikan informasi kepada orang lain atau kepada pengendara yang lain, ya. Nah, kebutuhan yang kedua, bahwa sepeda motor yang kita kendarain itu, ya, sepeda motor itu harus memberikan informasi kepada kita sebagai si pengendara, gitu ya. Jadi informasi kondisi sepeda motor itu kita akan tahu dari mana? Yaitu dari sebuah panel instrumen yang ada pada sepeda motor atau dashboard ini, gitu ya. Nah, sekarang ini bahwa dashboard ini atau panel instrumen itu, ya, sekarang itu ada dua jenis. Yang pertama jenisnya adalah jenis analog, yang kedua adalah jenis digital. Kalau jenis analog itu tandanya adalah menggunakan mekanisme jarum seperti ini, ya, jarum seperti ini. Nah, kalau digital itu adalah seperti ini. Jadi kalau gambar ini adalah merupakan gabungan dari analog dan digital, ya. Jadi dia itu atau yang gambar ini tidak murni analog, juga tidak murni digital. Jadi ini ada analog digabungkan dengan digital, gitu ya. Nah ini adalah untuk memberikan informasi kepada kita si pengendara, gitu ya. Informasi apa saja?
Ya, informasi apa saja? Yaitu yang pertama adalah misalkan kita akan tahu bahwa kondisi sepeda motor yang kita kendarai itu adalah kondisi bahan bakarnya atau kapasitas bahan bakarnya. Ya, isi dari tangki bahan bakar. Dari mana ya? Ya dari panel instrumen ini. Nah, untuk yang ini, untuk yang gambar ini adalah gambar pada bar level dari fuel level ini. Ya, kita akan tahu dari sini. Di sini ada strip gitu ya. Kalau yang model jarum itu dengan berupa pergerakan jarum gitu ya. Ya, nanti kita akan detail bagaimana fuel level ini memberikan informasi kepada kita si pengendara gitu ya. Oke, jadi bahwa isi dari tangki bahan bakar atau kapasitas dari tangki bahan bakar kita akan tahu dari panel instrumen ini ya. Oke, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Selain fuel level juga kita akan tahu bahwa kondisi dari sepeda motor kita yang kita kendarai itu ya, yang kita kendarai itu adalah posisi dari persneling, roda gigi persneling. Ya, roda gigi persneling. Kalau di sini di gambar ini adalah ada gambar sebuah lampu yang ada yang warna hijau ini, ya, yang warna hijau ini. Ini hurufnya huruf N. Nah, itu artinya apa? N itu adalah netral. Artinya kalau lampu ini nyala, ya, kalau lampu ini nyala, itu artinya bahwa sepeda motor itu dalam kondisi netral atau tidak masuk gigi. Ya. Bahkan ada kendaraan-kendaraan yang lain itu posisi dari roda gigi juga ditunjukkan dengan sebuah lampu-lampu. Misalkan ada di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, ya, bahkan mungkin ada sampai angka 6. Itu artinya apa? Angka tersebut itu adalah artinya angka dari kecepatan sepeda motor atau roda gigi sepeda motor. Jadi kecepatan 1, kecepatan 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi pada saat sepeda motor misalkan kita tahu bahwa di lampu ini misalkan itu ada lampu yang nomor 3 dia lagi nyala. Itu artinya bahwa sepeda motor yang kita kendarain itu berada posisi persnelingnya adalah pada posisi roda gigi 3 atau kecepatan 3. Begitu. Ya, itu. Jadi kita tahu informasi dari kendaraan, kondisi dari sepeda motor yang kita kenal itu adalah posisi roda giginya adalah posisi roda gigi 3. Gitu. Lalu berikutnya adalah lampu oli. Ya, untuk lampu oli ini adalah ada sebuah lampu di sebuah sepeda motor ada jenis yang menggunakan instrumen peringatan lampu oli. Artinya apa? Artinya jika lampu oli itu nyala, kita akan tahu bahwa kondisi mesin dari sepeda motor yang kita kenal itu adalah olinya kurang. Ya, olinya kurang atau kurang. Nah, kalau olinya kurang, apa akibatnya? Kalau kita tahu misalkan instrumen, artinya kita tahu bahwa di instrumen itu si lampu olinya nyala, lalu kita paksakan, ya. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya karena olinya kurang, ya, si lampunya nyala dan olinya kurang, itu akibatnya ya kurang pelumasan kepada mesin. Ya, kurang pelumasan pada mesin. Jadi, kalau dipaksakan, ya bisa jebol atau bisa rusak komponen mesinnya. Gitu. Ya, berikutnya adalah ya, kondisi dari sepeda motor yang kita kenal itu yang apalagi yaitu adalah speedometer dan tachometer. Nah, speedometer dan tachometer. Speedometer itu adalah alat untuk mengukur kecepatan kendaraan. Sedangkan tachometer itu adalah alat untuk mengukur putaran mesin. Jadi ketika putaran mesin itu hidup, berapa sih putaran mesinnya? Kita akan tahu dari tachometer. Lalu ketika kita kendarai dengan kecepatan dengan kelajuan, dengan kita kendarai misalkan kita percepat, ya, kita pengen tahu berapa sih kecepatan sepeda motor yang kita kendarain, itu kita bisa lihat di speedometer ini. Ya. Nah, di panel instrumen ini, di panel yang gambar instrumen ini, mana saja, ya. Nah, untuk yang ini, yang gambar yang ini, yang analog ini adalah yang disebut dengan tachometer. Ya, ini disebut dengan tachometer. Jadi kita akan tahu putaran dari mesin dari instrumen ini. Ya, ini tachometer. Oke. Nah, kalau speedometernya yang mana? Kalau yang speedometer ini di
tunjukkan di panel yang di sini, di panel yang digital ini, ya, yang digital ini. Jadi kita akan melaju kendaraan sepeda motor kita dengan kecepatan. Misalkan kita pengen melakukan sepeda motor ini lari dengan kecepatan 60 km per jam misalkan, ya, atau misalkan pengen lebih kencang lagi 80 km per jam. Nah, kita akan ukur, kita akan tahu dari panel yang digital ini untuk yang instrumen ini, gitu ya. Oke. Nah, untuk speedometer itu biasanya kecepatannya adalah satuan kecepatannya itu adalah dalam kilometer per jam. Sedangkan RPM atau tachometer, ya, atau putaran mesin itu adalah satuannya adalah RPM atau putaran per menit, ya. RPM itu adalah singkatan dari revolution per minute, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, di tachometer ini ada angka kali 1000. Di sini ada angka kali 1000. Itu artinya apa? Artinya adalah pembacaan dari jarum ketika jarum ini bergerak di angka 3 misalkan. Jarum bergerak di angka 3. Itu artinya bahwa mesin yang kita kendarai itu putarannya adalah berada di putaran mesin 3000 RPM atau 3000 putaran per menit. Nah, 3000 dari mana? Ya tadi, ya, bahwa di sini artinya kali 1000, lalu si jarum menunjuk angka 3, oh berarti 3 dikali 1000, ya, berarti 3000 RPM. Kalau di angka 5, oh berarti 5000 RPM, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu, ya. Nah, di sini juga, di instrumen di sini juga, di sini kalau dilihat di instrumen ini, di sini ada lampu seperti ini, yang ini ke arah kanan, yang ini ke arah kiri. Nah, ini juga sebetulnya memberikan informasi kepada kita. Jadi ketika lampu ini nyala, ya, atau lampu ini nyala, gitu ya, itu artinya bahwa kendaraan yang kita kendarai itu bahwa lampu sennya nyala, gitu ya, lampu sennya yang nyala. Jadi kalau kita misalkan kita mau belok kanan nih, kita mau ngasih isyarat ke orang lain atau ke pengendara yang lain, kita aktifkan sennya ke arah kanan, misalkan kita akan belok ke arah kanan, maka lampu sen akan nyala. Kita akan tahu nyalanya dari lampu dari mana, ya dari salah satunya adalah dari sini, itu ya, dari lampu instrumen ini yang ke arah kanan. Kalau kita misalkan mau ke arah kiri, kita aktifkan ke posisi kiri, maka lampu yang kiri ini yang akan nyala. Jadi gitu, ya. Oke. Lalu kita lihat lagi di instrumen ini, ya, di instrumen ini. Nah, di instrumen ini, di sini instrumen ini, di sini ada diantaranya, di sini adalah fuel level, ya, indikator bahan bakar untuk menunjukkan kapasitas bahan bakar. Lalu di sini ada indikator putaran mesin atau tadi yang disebut dengan tachometer, ya, tachometer. Lalu di sini adalah indikator kecepatan, itu yang disebut dengan speedometer, gitu ya. Lalu di sini ada indikator suhu mesin. Nah, ya, di sini ditambah indikator suhu mesin. Nah, indikator suhu mesin ini adalah untuk menunjukkan suhu atau temperatur dari mesin. Jadi kalau kondisinya mesin masih dingin, misalkan mesin masih dingin, maka dia posisi jarum akan berada di posisi C. C itu artinya cool, ya, dingin. Nah, kalau sudah panas, ia akan bergerak, ya. Oke, akan bergerak. Biasanya kalau misalkan temperatur suhu kerja mesin itu biasanya jarumnya itu berada di kisaran di angka tengah-tengah ini. Kalau mau lebih tengah, itu artinya ya kita harus lebih hati-hati. Artinya kita harus waspada atau hati-hati, ya, bahwa mesin itu temperaturnya naik, ya. Jadi sudah di atas normal, apalagi sudah nyampe H. H itu hot, artinya sudah panas. Kalau dipaksakan, ya bisa rusak juga mesinnya, ya. Bahkan bisa disebut dengan istilah overheat atau kelebihan panas, terjadi kelebihan panas. Itu ya. Lalu di sini ada indikator tanda belok, ya, sama seperti ini. Nah, seperti ini sama, ya. Ini adalah indikator tanda belok. Ini juga adalah indikator tanda belok. Ini adalah indikator netral.
artinya posisi persnelingnya dalam posisi netral atau tidaknya kita bisa lihat dari indikator ini ya. Terus di sini ada lampu kontrol oli. Nah, tadi lampu kontrol oli ya. Di sini kan ada lampu oli. Nah, kalau di panel ini ada nih. Di sini ada lampu yang menunjukkan dengan lampu kontrol oli. Gitu ya. Lalu di sini ada indikator jarak tempuh ya, indikator jarak tempuh, indikator jarak yang telah ditempuh gitu ya. Jadi kendaraan ini atau kendaraan yang kita kendarai ini sudah menempuh perjalanan berapa kilometer nih gitu ya. Berapa jarak tempuh yang sudah dilalui oleh sepeda motor kita ini ya, kita bisa lihat dari indikator ini ya. Jadi kalau yang di panel instrumen ini kita bisa lihat di sini ya, bisa kita bisa lihat di sini. Nah, informasi untuk apa sih jarak tempuh itu ya? Jarak yang sudah ditempuh oleh sepeda motor itu adalah informasi untuk apa sih buat kita si pengendara? Ya, kita si pengendara akan tahu ya bahwa kita akan tahu kondisi dari sepeda motor kita, bahwa kondisi sepeda motor kita itu sudah menempuh jarak sekian kilometer. Itu yang pertama. Yang kedua ya, servis kendaraan atau servis sepeda motor itu biasanya ditunjukkan dengan angka kilometer di sini ya. Contoh misalkan gini, contoh misalkan kita akan ganti oli. Nah, periode ganti oli ya, periode ganti oli biasanya ditunjukkan dengan angka kilometer. Di standarnya itu adalah ditunjukkan dengan angka kilometer ya. Misalkan contoh di spesifikasinya, misalkan bahwa spesifikasi untuk ganti oli sepeda motor ini adalah misalkan 3000 km. Artinya kendaraan sepeda motor yang sudah menempuh jarak 3000 km itu olinya harus diganti gitu ya. Lalu periode penggantian berikutnya adalah di jarak 6000 km ya. Terusnya adalah di 9000 km, terus kelipatan 3000. Jadi pada kelipatan 3000 artinya harus melakukan penggantian oli. Nah, kita tahunya dari mana? Artinya kita tahu bahwa informasi itu, bahwa sepeda motor kita itu harus ganti olinya dari mana? Ya dari panel instrumen ini. Jadi itu adalah fungsi dari signal system. Jadi signal system itu, kebutuhan signal system itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua adalah untuk memberikan informasi kepada kita si pengendaranya juga, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih sirkuit kelistrikan dari signal system itu ya. Kita akan lihat sirkuit dari signal system itu ya. Kita akan lihat skema dasarnya dulu seperti apa. Baik. Nah, ini adalah skema dasar dari signal system. Jadi ini adalah rangkaian dasarnya seperti ini ya, rangkaian dasarnya seperti ini signal system itu ya, dan sumber arusnya adalah semuanya adalah dari baterai gitu ya. Berbeda kalau kemarin itu pada saat kita bahas di sistem penerangan itu kan sumber arusnya ada dua, ada sumber arus AC juga ada sumber arus DC gitu ya. Nah, di signal system ini sumber arus yang digunakan itu adalah sumber arus dari baterai. Artinya apa? Kalau baterai, berarti baterai itu adalah sumber arusnya adalah sumber arus DC atau direct current ya. Jadi baterai ini adalah sebagai sumber arusnya gitu. Nah, di sini ada kunci kontak ya. Di sini ada kunci kontak. Lalu ini adalah instrumen kabel-kabel sirkuit, kabel-kabelnya seperti ini gitu ya. Gambaran besarnya seperti ini ya. Nah, lalu itu akhirnya nanti kita akan tahu dari panel instrumen ini di dashboardnya ini, di dashboard ini atau di instrumen ini gitu, ya. Oke. Nah, untuk lampu sen, nah ini adalah lampu sen, ini adalah lampu sen
lampu sen ini lampunya ya, ini lampu sen. Lalu di sini ada saklar sen. Nah, ini saklar sen itu adalah saklar dimana kita akan mengaktifkan bahwa kita akan belok ke kanan atau ke kiri. Jadi aktivasinya dari saklar ini. Nah, di sini ada relay sen ya, ini ada relay sen. Relay sen ini adalah relay sebuah alat yang namanya relay. Ini fungsinya adalah untuk mengedipkan ya. Jadi kenapa di lampu sen itu lampunya berkedip? Nah, yang mengedipkan itu adalah relay sen ini, gitu ya. Oke. Lalu ini ada lampu rem. Ini adalah lampu rem. Ini lampunya ya. Lalu untuk mengaktifasi dari remnya itu adalah saklar remnya. Ini saklar rem, bentuknya seperti ini ya. Saklar rem itu kan ada dua ya, ada di handle di tangan ya, di posisinya ada berada di posisi di handle di tangan, juga ada di kaki ya. Nah, untuk yang gambar yang panjang ini biasanya itu dipasang di kaki. Ini adalah untuk saklar yang di kaki ya, untuk yang rem yang diinjak oleh kaki, maka akan mengaktifasi dari saklar ini ya, sehingga lampu remnya akan nyala. Lalu berikutnya di sini ada klakson ya, ada klakson. Ini ada klakson. Klakson juga di sini nanti diaktifasinya adalah sebuah saklar klakson. Oke. Lalu berikutnya adalah di sini ada saklar netral. Jadi saklar netral ini adalah saklarnya, saklar netral. Ini dipasangnya di mesin ya, ini dipasang di mesin. Tepatnya adalah di persneling mesin ya, di persneling mesin. Oke. Lalu di sini ada meteran tingkat oli ya, di sini ada meteran tingkat oli. Jadi oli ya, jadi oli misalkan oli samping, misalkan oli samping pada motor 2 tak itu olinya misalkan kurang ya, olinya kurang, maka saklar ini akan mengaktifasi sehingga yang menyebabkan lampu pada indikator di panel instrumen ini dia akan nyala ya. Jadi ini. Oke. Lalu ini adalah untuk meteran tingkat bahan bakar. Nah, ini jadi di sini informasi kapasitas tangki itu adalah informasinya diberikan informasi dari sini, awalnya dari sini. Jadi ini gambarnya adalah gambar tangki, lalu di sini ada unit untuk pengirim sinyal kapasitasnya, lalu nanti dikirimkan ke panel instrumen ini, sehingga kita tahu bahwa bensin yang ada dalam tangki ini apakah sudah kosong atau masih penuh, gitu ya. Jadi ini adalah gambaran dasar atau skema rangkaian dasar dari signal system ya. Jadi rangkaian dasarnya seperti ini gitu. Untuk lebih detailnya kita akan lebih detail lagi ya, kita akan lebih detail lagi bagaimana cara kerja dari signal system ini secara lebih detail. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah signal system. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lampu sen ya, lampu sen. Nah, lampu sen. Jadi lampu sen ini bahasa Inggrisnya adalah turn signal lamp ya, turn signal lamp, lampu tanda belok ya. Jadi fungsi dari lampu sen ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa kendaraan akan belok ya. Jadi lampu sen ini fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada pengendara yang lain bahwa kendaraan yang kita kendara itu akan berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Nah, skema dasarnya adalah bentuknya seperti ini ya. Sumber arusnya dari baterai, di sini komponennya, di sini ada sekring ya. Sekring itu seperti apa? Sekring itu adalah sekring itu bentuknya seperti ini ya. Ini sekring atau fuse ya, sekring atau fuse. Nah, sekring ini fungsinya adalah untuk dia itu berfungsi sebagai pengaman dalam sirkuit ya, dalam sirkuit kelistrikan. Fungsinya sebagai pengaman dalam sirkuit kelistrikan. Nah, pengamannya bagaimana? Pengamannya adalah jadi ketika sistem kelistrikan ini terjadi kerusakan atau short, atau dengan istilahnya adalah korslet ya, maka
si fuse ini dia akan putus. Jadi ketika sirkuit ini, misalkan sirkuit ini terjadi short atau korslet, maka si tembaganya yang di dalam sini dia akan panas dan akan putus, sehingga memutuskan aliran arus listrik dari baterai menuju ke beban yang lain. Kalau tidak menggunakan fuse, maka tidak akan putus. Akibatnya apa? Akibatnya, jadi ketika short atau terjadi korslet, maka si kabel akan panas, akan meleleh, dan akibatnya akan terjadi kebakaran, ya. Nah, akibat kebakaran itu biasanya kebanyakannya adalah dari fuse-nya ini, artinya fuse-nya tidak berfungsi sebagai pengaman, atau mungkin bahkan saja tidak dipasang fuse gitu ya. Orang misalkan begini, karena malas nih pakai fuse, ya udahlah, yang penting lampunya nyala, ya langsung saja disambungkan tanpa fuse. Ya memang nyala, tapi akibatnya adalah tadi, kalau seandainya terjadi short atau korsleting atau arus pendek disebutnya, maka si kabel akan meleleh dan akan mengakibatkan kebakaran. Banyak kasus kebakaran akibat dari short atau korsleting kabel, ya. Itu fuse atau sikring, ya. Wajib ini menggunakan fuse. Sirkuit kelistrikan wajib menggunakan fuse, ya. Ini jenis yang tabung, ini adalah jenis yang tidak. Sama ini juga fungsinya adalah sebagai pengaman. Jadi ada dua jenis seperti ini, fuse itu atau sikring. Lalu berikutnya ini adalah main switch atau kunci utama atau kunci kontak, ya. Kita sudah tahu lah, kita sudah bahas di sistem penerangan kunci kontak itu seperti apa, ya. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik, ya. Kunci kontak itu. Lalu ini adalah relay send, ya, relay send. Jadi bacaan relay send ini menunjukkan yang ini. Jadi bacaan ini bukan menunjukkan ini. Jadi sekali lagi, ini bukan menunjukkan ini, tapi relay send ini adalah menunjukkan komponen ini, ya. Nah, ini adalah relay send. Bentuknya seperti ini, ya. Relay send ini dipasangnya di sepeda motor itu ada yang di depan, ya. Ada juga yang di tengah-tengah dekat baterai atau di rangka di tengah, ya. Kalau untuk motor Honda Beat itu di depan, biasanya di depan, atau juga bisa saja di panel baterai yang ada di bawah, ya. Nah, ini namanya adalah relay send, ya, relay send. Relay send ini, istilah dari relay send ini juga yang disebut dengan flasher, ya, flasher. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pengedip, ya. Jadi untuk mengedipkan lampu itu adalah fungsi dari relay send ini, gitu, ya. Oke. Jadi kenapa lampu sen ini berkedip? Ya karena ada relay send ini. Jadi kalau seandainya nanti sepeda motor kita lampunya tidak berkedip, wah ini tidak berkedip nih lampunya, kemungkinan salah satu kerusakannya adalah dari relay send ini, gitu. Ya, jadi relay send ini adalah fungsinya adalah sebagai pengedip, ya, sebagai pengedip. Lalu berikutnya ini adalah gambar yang kotak ini adalah dari saklar sen, ya, saklar sen atau tune signal switch namanya, tune signal switch atau saklar sen. Nah, di sepeda motor itu bahwa saklar sen itu adalah ditunjukkan seperti di gambar itu adalah ini, ya. Jadi ada arah kanan, ada arah kiri. Jadi kalau kita mau belok ke arah kanan, maka kita geser ke arah kanan. Kalau kita mau belok ke arah kiri, kita geser ke arah kiri, ya. Ini saklar dari saklar sen, ya. Dan ini adalah lampu sen, ya. Ini adalah untuk lampu, misalkan ini adalah lampu sebelah kanan, ini adalah untuk lampu sebelah kiri. Sini ada dua, ya. Dua itu artinya ini di depan, ini di belakang. Jadi depan kanan, belakang kanan, depan kiri, ini belakang kiri, gitu, ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kerja gambaran besar kerja lampu sen ini seperti apa, ya. Sekali lagi, ya, bahwa listrik akan mengalir
itu jika ketemu antara positif dengan negatif. Jadi kalau positif dengan negatif itu ketemu, maka listrik akan mengalir, gitu ya. Oke. Nah, di sini positifnya adalah berada di jalur sini, sedangkan negatif dia itu nanti dia akan disimbolkan dengan tanda ini. Ya. Jadi tanda seperti ini namanya adalah tanda negatif baterai atau ground atau massa. Kita disebut dengan massa. Nah, ini juga negatif, ini juga negatif, ini juga negatif, ini juga negatif. Jadi nanti kalau kita lihat listrik itu mengalir atau tidak, gitu ya. Nah, kita lihat saja bahwa antara positif dengan negatifnya nyambung nggak. Kalau antara positif dengan negatif itu nyambung, berarti nanti listrik akan mengalir. Jadi kalau positif dan negatifnya tidak nyambung, dia nggak akan mengalir. Oke ya, oke baik. Nah, sekarang misalkan kunci kontak dalam posisi on, ya, kunci kontak dalam posisi on, artinya dihubungkan antara titik yang satu ini dengan titik yang satu ini terhubung, gitu ya. Oke. Nah, sementara saklarnya dia dalam kondisi terputus, artinya dia tidak berada di posisi kanan, juga dia tidak berada di posisi kiri, dia berada di tengah-tengah, artinya tidak diaktifkan. Berarti apa? Berarti terputus, ya, terputus. Jadi dari positif mau menuju negatifnya dia terputus di sini, di saklar ini, maka listrik tidak akan mengalir, gitu ya. Oke. Baik, misalkan posisi saklar sennya kita posisikan ke arah kanan, ya, posisi ke arah kanan. Berarti nyambung antara titik yang satu ini dengan titik yang lampu sen kanan ini, dia nyambung, maka listrik akan mengalir dari positif terus melewati kunci kontak, melewati relay sen, juga melewati kabel ini, terus dia langsung ke lampu, gitu ya. Dari lampu dia ke negatif, gitu. Jadi ketemu nih antara positif dengan negatif, ya, ketemu. Kalau ketemu, listrik akan mengalir. Kalau listrik mengalir, lampu akan nyala. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada yang spesial di sini, ya. Di sini ada spesial. Di sini kondisinya dia itu tidak berkedip, tapi kalau di sini dia berkedip. Tadi bahwa fungsi dari relay sen ini adalah untuk mengedipkan. Jadi ketika listrik masuk ke dalam sini dia belum berkedip. Tetapi ketika keluar dari relay ini, maka listrik kondisinya dalam sudah berkedip. Jadi kedipan ini adalah kedipan dari lampu ini. Jadi diakibatkan dari komponen yang namanya relay sen ini atau flasher namanya. Ini adalah namanya flasher, gitu ya. Oke. Nah, kita akan lebih detail lagi bagaimana proses pengedipan dari relay sen ini, gitu ya. Bagaimana proses pengedipan relay sen ini. Cuman yang harus kita garis bawahi bahwa relay sen ini tadi fungsinya adalah sebagai pengedip. Jadi yang berfungsi untuk mengedipkan lampu itu adalah dari flasher atau relay sen ini. Ya, oke. Kita akan bahas bagaimana prosesnya pengedipan dari lampu ini. Akan lebih detail lagi. Oke, baik. Kita lihat sekarang skema yang lebih kompleks lagi, ya. Ini skema yang lebih kompleks lagi. Ini sirkuit dari lampu tanda belok atau lampu sen, ya, dengan jenis lampu sennya itu adalah menggunakan jenis kapasitor, tipe kapasitor, flashernya tipe kapasitor. Jadi kita jangan kebingungan dengan istilah. Ini istilah flasher, ya. Istilah flasher ini adalah relay sen tadi, ya, relay sen tadi yang berfungsi untuk mengedipkan lampu tanda belok, gitu ya. Oke. Nah, kita akan bahas bagaimana proses pengedipan dari flasher ini, ya. Kok bisa sih sampai mengedip? Bagaimana sih cara mengedipkannya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu komponen flasher yang jenisnya jenis kapasitor, ya. Ada juga sih jenis yang menggunakan jenis elektronik, artinya dengan rangkaian elektronik yang banyak dengan transistor, ya. Oke. Itu juga sama, fungsinya adalah untuk mengedipkan juga. Nah, yang akan kita bahas yang ini adalah yang jenis flasher. Jadi gambaran dasarnya pengedipan dari
lampu sen ini seperti apa? Kita lihat. Oke, baik, kita lihat cara kerjanya, prinsip kerjanya. Jadi ketika saklar sennya off, ya, ini saklar sen yang bulat ini adalah saklar sen, itu off, artinya dia posisi netral berada di tengah-tengah, ya. Kalau on, artinya on itu bisa on ke sebelah kanan atau on ke sebelah kiri, ya. Nah, yang saya bahas adalah onnya nanti dia kita lihat onnya sebelah kanan, ya. Nanti yang sebelah kiri hampir sama sih, prinsip kerjanya sama seperti yang sebelah kanan, cuman posisinya adalah yang kita nyalakan itu adalah di sebelah kiri, tapi prinsipnya sama. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat pada saat saklar sennya off, lalu kunci kontaknya kita on kan, ya, kita kunci kontaknya kita on kan, ya. Arus dari baterai ini akan mengalir tidak? Kita lihat, ya, kita lihat dulu jalur mau ke negatifnya. Awas, hati-hati bahwa listrik akan mengalir itu dari positif menuju negatif, ya. Jadi dari positif dia menuju negatif. Kita lihat. Nah, kalau listrik pada saat posisi saklar off, kita lihat, nah ini posisi seperti ini. Kita lihat jalurnya, ya. Ada jalur yang ke atas, ini adalah lilitan 1 atau L1, ya, masuk lilitan atau kumparan yang ke 1. Kita lihat, nah di sini terputus, artinya tidak ada listrik yang akan mengalir ke lampu, ya. Jadi lampu tidak akan nyala. Kenapa? Karena ini terputus, ya. Oke, lalu kita lihat lagi dari posisi ini, ya, dari posisi ini. Nah, ini masuk ke lilitan yang ke lilitan 2 atau L2. Kita lihat, masuk kapasitor lalu massa. Nah, di sini ada listrik yang mengalir ke lilitan 2, ya, lalu masuk kapasitor lalu massa. Listrik ngalir di sini, ketemu antara positif dengan negatif. Jadi listrik mengalir, dia mengalir lewat P ini, kontak ini, ya, lalu ke lilitan 2, lalu ke kapasitor, lalu ke massa. Gitu, ya. Oke. Lalu P ini adalah kontak poin, ya. Ini adalah kontak poin. Dia itu platina, seperti platina, kontak poin. Di mana kontak poin ini dia itu bisa membuka dan menutup. Artinya kontak poin ini terbagi menjadi 2, ya. Dia bisa membuka, artinya memutuskan. Dia bisa juga tertutup, artinya menghubungkan. Nah, kalau kondisi seperti ini, artinya kondisi rapat seperti ini, kontak poin ini, ya, itu artinya adalah kondisi menghubungkan, ya, menghubungkan. Oke, jadi sekali lagi pada saat saklar sen ini posisi off, maka listrik akan mengalir dia itu akan mengalir, ya, akan mengalir lewat kontak poin ini terus ke lilitan 2, juga masuk kapasitor, juga masuk ke massa, ya. Oke. Nah, ke L1 dan ke sini dia tidak akan mengalir. Kenapa? Karena di sini dia terputus. Ya, sini terputus yang menyebabkan si lampu, ya, tidak nyala. Lampu sen tidak nyala. Jadi saklar sen off itu lampu tidak akan nyala meskipun ignition switch-nya atau kunci kontaknya dia itu sudah di-on-kan, gitu, ya, sudah di-on-kan. Oke. Nah, kita lihat bahwa listrik mengalir ke dalam kapasitor itu ada dua kejadian akibat mengalir ke kapasitor itu. Yang pertama, di lilitan ini, di sini, karena listrik mengalir masuk ke dalam lilitan, itu akan mengakibatkan medan magnet di sini, ya, akan terjadi medan magnet itu, oke, yang menyebabkan induksi listrik jadi tinggi dan bisa menyimpan arus di kapasitor, ya, dan bisa menyimpan arus di kapasitor. Jadi fungsi dari kapasitor, ya, itu adalah untuk menyimpan arus. Oke. Nah, arus itu akan disimpan di sini, ya, arus akan disimpan di sini, gitu.
Untuk apa harus disimpan? Ya nanti kita lihat cara kerja berikutnya ya. Jadi harus tersimpan di kapasitor. Jadi pada saat posisi kondisi seperti ini, sekali lagi kondisi saklar off ya, dan ini di on kan, listrik akan mengalir ke sini lagi, akan mengalir ke L2 lalu ke kapasitor. Di L2 terjadi medan magnet ya, terjadi induksi medan magnet, lalu di kapasitor terjadi pemasukan arus listrik ya di kapasitor. Baik. Nah, sekarang misalkan kita akan on-kan saklarnya ya, kita on-kan saklarnya misalkan on pada posisi kanan, right side ya, right side, sisi kanan. Kalau kiri berarti itu nanti adalah left side. Misalkan kita akan posisikan ke sebelah kanan ya. Nah, kita posisi sebelah kanan berarti titik ini sama titik ini terhubung gitu ya, titik ini sama titik terhubung. Maka apa akibatnya? Akibatnya listrik selain mengalir ke L2 karena ini sudah terhubung ya, ini sudah terhubung dan di sini ada massa, ada negatif, maka listrik di sini akan mengalir ke L1 lalu ke saklar switch ya, ke turn signal switch. Oke, masuk ke posisi lampu kanan ke sini ya. Lalu ini posisi lampu kanan, ini posisi lampu kanan, ini akan nyala. Gitu ya. Oke, ini akan nyala. Perhatikan, kedua lampu ini yang satu untuk posisi kanannya di depan, yang satu untuk posisi kanannya adalah di belakang. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya, kita lihat bahwa tadi listrik mengalir ke L1 ya, ke L1 lalu ke saklar switch ya, ke saklar switch sen, ke saklar sennya turn signal switch, lalu ke lampu dan akhirnya lampu akan nyala gitu ya. Lihat lampu nyala. Nah, menjadi pertanyaan, kok nyala terus, kenapa nggak tidak berkedip gitu ya. Oke, nah kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang akibat dari mengalirnya ya, akibat dari mengalirnya listrik ke L1 atau ke kumparan L1 itu menyebabkan di situ terjadi medan magnet ya. Itu di sini terjadi menyebabkan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan si kontak poin ini dia akan tertarik ke bawah gitu ya. Jadi kontak poin ini akan tertarik ke bawah. Oke, jadi kalau ini tertarik ke bawah, maka akibatnya adalah kontak poin yang asalnya tadi dia terhubung, karena dia tertarik ke bawah, dia akan terputus. Posisinya adalah akan seperti ini. Jadi dia akan terputus. Dia akan terputus. Menyebabkan apa? Menyebabkan listrik yang asalnya tadi mengalir lewat P ini, ya, yang P ini tadi, ya, dia akan terputus, sehingga listrik tidak bisa mengalir, tidak mengalir karena diputus, maka listrik akan mengalir melalui R ini. R itu adalah resistor atau hambatan. Artinya listrik dihambat. Ya, listrik dihambat sehingga yang keluar menjadi kecil. Ya, menjadi kecil. Maka akibatnya apa? Akibatnya di sini listriknya kecil. Kalau listriknya kecil, ya, listriknya kecil, maka nanti si lampu di sini dia itu dia akan dipertahankan oleh listrik yang ada di kapasitor ini, gitu ya. Jadi karena ini turun, ya, artinya ini turun, ini artinya turun, listrik tidak mengalir ke kontak ini, listrik mengalirnya ke sini kecil, maka lampu ini akan disuplai dari kapasitor ini, dari listrik yang ada di sini, gitu ya. Di sini akan disuplai, akan disuplai, tuh, dia akan disuplai. Tapi dia akan mati. Kenapa? Karena isi kapasitor menjadi habis. Ya. Jadi isi kapasitornya adalah habis. Jadi tadi listrik yang disimpan di kapasitor itu sekarang dipakai oleh kapasitor itu yang diteruskan ke lampu, ya, sehingga habis. Ya, kalau habis berarti di sini tidak ada listrik yang mengalir, gitu ya. Oke. Tidak ada listrik mengalir, gitu ya, tidak ada listrik mengalir, maka ya lampu akan mati atau redup. Sebetulnya nggak mati tapi redup, karena kenapa? Karena di sini ada arus listrik yang mengalir tapi kecil, gitu ya. Jadi redup, yaitu akan meredup,
ya. Jadi seolah-olah seperti mati gitu ya. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di sini tidak ada listrik. Nah, kalau di sini tidak ada listrik atau listriknya kecil, maka LD1 sama DLD2 itu akan ya magnetnya akan hilang. Ya, kenapa hilang? Karena ya listrik akan listrik yang masuk ke L1 sama L2 itu kecil. Artinya kemagnetannya akan hilang, ya. Yang menyebabkan kontak poin ini dia itu akan kembali ke posisi semula, dia akan naik lagi ke atas karena tidak tertarik lagi oleh magnet L1 ini. Gitu ya. Oke. Dia itu akan kembali ke posisi semula. Kenapa bisa kembali ke posisi semula? Karena di mekanisme dari kontak platina ini dipasang sebuah pegas atau per yang bisa menyebabkan posisi ini kembali ke posisi dari kontak poin ini ke posisi semula. Akibatnya dia akan naik lagi ke atas, akan terhubung lagi. Kalau terhubung lagi berarti listrik ya akan ngalir lewat ke sini lagi, ngalir lagi. Masuk L1 lagi, lalu ke L2 ngisi kapasitor, juga masuk ke lampu nyala lagi. Ya. Nah, oke. Nah, akibat ini nyala dan itu lampu ini nyala, maka di sini akan terjadi magnet lagi di L1, maka ini nanti akan tertarik lagi. Kalau tertarik lagi, maka ini akan meredup lagi. Ya. Redup. Di sini hilang lagi magnetnya, di sini akan naik lagi. Terus dia itu akan terus seperti itu. Jadi posisi dari kerjanya dia akan tutup buka, ya. Jadi tutup buka sehingga terjadi proses kedipan di lampu. Oke. Jadi itu adalah cara kerja dari lampu sen laser tipe kapasitor, ya. Oke. Baik, demikian cara kerja dari lampu sen pada sepeda motor, ya. Untuk berikutnya adalah untuk lampu-lampu berikutnya dan untuk signal berikutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Oke. Selamat belajar dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.